Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi dari kelas C, Prodi Pendidikan Jasmani dengan nomor pokok mahasiswa 2021911102. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pembahasan sejarah renang dan manfaat-manfaat renang itu sendiri untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah didaktik metodik akuatik. Olahraga renang ini tentunya sudah banyak diketahui oleh semua kalangan, dan menurut saya olahraga renang di sini sangat terfavorit ya buat semua kalangan, baik itu dari anak kecil sampai dewasa dan orang tua pun sangat menyukai olahraga renang ini karena banyak manfaat-manfaat renang ini sendiri, yaitu tentunya untuk membugarkan tubuh dan menyehatkan tubuh, menjaga kestabilan kesehatan kita agar menghindari dari penyakit-penyakit. Baik, langsung saja mungkin ya untuk pembahasan sejarah renang. Jadi sejarah renang di sini yaitu awalnya olahraga renang ini ditemukan oleh Matthew Webb pada tahun 1975, di mana dia sebagai orang pertama yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Yang akhirnya olahraga renang di sini menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1896 olahraga renang semakin berkembang yang kemudian dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade Athena, di mana di situ pada tahun 1896 olahraga renang ini semakin berkembang yang kemudian dimasukkannya ya ke dalam Olimpiade Athena. Pada Olimpiade Paris tahun 1990 gaya punggung dijadikan sebagai nomor baru pada renang Olimpiade ini. Yang awalnya kompetisi renang hanya dilakukan dengan gaya dada atau yang sering disebut breaststroke, yang kemudian selanjutnya ada gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu dan gaya yang lainnya. Mungkin di sini saya akan membahas yang inti-intinya saja terlebih dahulu ya. Mungkin di sini ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Untuk yang ke-1 saya akan membahas gaya bebas. Gaya bebas di sini adalah berenang yang dilakukan dengan posisi tengkurap seperti ini, dan cara melakukan renang gaya bebas di sini yaitu dengan ayunkan kedua tangan secara bergantian ya, kemudian menggerakkan kaki kita naik turun secara bergantian. Nah, mungkin gaya bebas singkatnya seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu gaya dada. Gaya dada atau yang sering disebut dengan gaya katak. Gaya ini merupakan gaya renang yang dengan posisi kepala di atas permukaan pada air ya dalam jangkauan waktu yang lama. Teknik renang dengan menggunakan gaya dada ini, di mana kita harus memposisikan dada berada di permukaan air dan juga gerakan tangan dan kaki seperti kaki
yang sedang berenang. Mungkin singkatnya seperti itu untuk gaya dada. Lanjut kita ke gaya punggung. Gaya punggung adalah gaya berenang yang menggunakan punggung pada atas permukaan air dengan posisi tubuh telentang di permukaannya. Gaya ini juga sangat sulit ya mungkin dilakukan untuk para pemula. Tapi dengan kita giat latihan, insya Allah ya, gaya dada di sini posisi tubuh yang terlentang di atas di permukaan air, mungkin seperti itu untuk singkatnya. Lanjut kita ke gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini merupakan gerakan yang diambil dari gerakan yang menyerupai bentuk kepakan sayap kupu-kupu ya. Gaya kupu-kupu ini juga bisa dibilang paling menantang daripada gaya lain, karena sudah saya rasakan juga di mata kuliah renang 2 ya teman-teman. Dan teknik gaya renang ini membutuhkan sebuah kelenturan dari tubuh kita, dan keseimbangan di dalam air itu harus terjaga. Mungkin itu untuk gaya kupu-kupu. Lanjut ke manfaat olahraga renang. Nah, banyak ya manfaat olahraga renang ini buat khususnya kesehatan tubuh kita. Mungkin tadi saya di awal sudah membahas sedikit-sedikit. Nah, ini saya akan lebih detail untuk manfaat olahraga renang ini sendiri. Baik, untuk manfaat olahraga renang di sini umumnya olahraga renang diketahui dapat membantu badan jadi semakin tinggi mungkin. Namun sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari olahraga renang ini sendiri. Di antaranya yang ke-1 yaitu meningkatkan massa otot. Sebuah penelitian menyebutkan seseorang yang rutin melakukan olahraga renang mengalami peningkatan pada massa ototnya. Hal itu terjadi lantaran dalam olahraga renang mengalami yaitu peningkatan pada massa ototnya karena olahraga renang seluruh anggota tubuh itu ikut bergerak. Akibatnya otot menjadi lebih kuat serta daya tahan tubuh kita akan lebih meningkat tentunya. Yang kedua, untuk kesehatan sistem kardiovaskular, olahraga renang ini dapat membantu menjaga kesehatan sistem kardio kita. Bagian tubuh yang termasuk dalam sistem kardiovaskular diantaranya mungkin ada jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah lainnya. Dengan demikian, olahraga renang dapat membantu menyeimbangkan tekanan darah dan mengontrol gula darah dalam tubuh. Yang ketiga, membantu mengelola yaitu stres yang ada pada dalam pikiran kita. Sedikit membantu menghilangkan stres lah ya, karena menurut saya emang olahraga renang ini cukup asik juga gitu. Nah, olahraga renang di sini dapat membuat suasana hati kita menjadi lebih baik, tentram. Hal ini menjadi salah satu manfaat yang bisa didapatkan ketika berolahraga renang. Jadi sudah tidak heran ya kalau misalkan semua kalangan menyukai olahraga renang ini. Olahraga renang ini akan membuat tubuh kita menjadi lebih rileks dan bebas dari stres. Penelitian yang pernah dilakukan di Taiwan juga membuktikan bahwa dari 101 orang sebanyak 36 orang melaporkan stres yang mereka alami ini hilang. Nah, gitu untuk manfaat renang itu sangat banyak ya tentunya. Ada juga di sini manfaat renang yang bisa didapatkan
dari sisi kesehatan dan sisi lain yaitu manfaat renang bisa didapatkan orang yang suka berenang. Dari sisi kesehatan bisa dijadikan rekreasi juga. Eh, Tadi sudah saya bahas kekuatan untuk meningkatkan kekuatan otot, untuk meningkatkan kekuatan tulang juga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi latihan buat menjadi badan kita lebih tinggi juga tentunya, dan membuat aliran darah lebih lancar. Ada lagi untuk menurunkan resiko diabetes. Manfaat renang yang paling terasa adalah menurut saya sendiri yaitu menyehatkan banyak organ tubuh yang merasakan apa ya, organ tubuh kita gitu yang merasakan kesehatan dari manfaat renang ini sendiri, dari mulai organ dalam seperti jantung, paru-paru, hingga bisa mengubah penampilan seperti bentuk otot-otot kita dan tinggi badan. Sudah saya bahas tadi ya di sini untuk tinggi badan. Asalkan giat saja gitu buat orang yang emang maaf ya ibarat kata pengen kurang lah, masih kurang tinggi badannya, masih kurang ideal. Nah, bisa di sini di olahraga renang ini kita sering rutin olahraga renang bisa untuk meninggikan badan. Maka tidak heran gitu jika olahraga renang ini banyak digemari dan menurut saya olahraga yang paling populer gitu di kalangan orang-orang banyak. Sudah terbukti gitu menurut saya olahraga renang ini memberikan sebuah manfaat nyata bagi tubuh dan kesehatan bagi tubuh kita. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan dalam sejarah renang dan manfaat-manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak salah-salah kata. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.